Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan training cara memilih sistem pengolahan air limbah domestik sebagaimana yang telah sesuai dengan SKKMI nomor 29 tahun 2023 bidang air limbah domestik. Kita mengambil salah satu unit kompetisi di dalam SKKMI tersebut, yaitu kompetisi nomor E.37 SAL 01.004.2 yang berjudul menentukan sistem pengolahan air limbah domestik. Di dalam training kali ini tentu saja tujuannya adalah agar Bapak Ibu bisa memenuhi elemen-elemen kompetisi sesuai dengan kriteria capaian yang ada di dalam. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Pak Gunadi sebagai trainer untuk hari ini. Saya kompeten di dalam bidang water and sanitation, pengolahan air limbah domestik, sehingga rasanya saya bisa dijadikan narasumber untuk pemenuhan kriteria Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita sama-sama saling mengingatkan terkait dengan sisi keamanan dari tempat kita berkegiatan hari ini. Yang paling sederhana barangkali kita memastikan bahwa segala yang ada di atas meja kita ini cukup aman, terkendali, tidak mengganggu kegiatan Bapak Ibu sekalian. Di sana ada botol minuman, ada makanan, pastikan bahwa makanan dan minuman ini tidak mengganggu proses atau bahkan menghambat jika terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. Kemudian juga perhatikan ruangan pada saat nanti Bapak Ibu barangkali akan menuju luar ruangan atau menuju ke toilet, pastikan bahwa tidak ada kabel atau hambatan-hambatan yang mengganggu perjalanan Bapak menuju tempat tersebut. Kemudian dalam kondisi keadaan darurat, karena kita sekarang melakukannya di tempat yang di luar tempat Bapak Ibu berkegiatan sehari-hari. Jika ada kondisi darurat, pastikan bahwa semua arahan atau instruksi itu bisa mengikuti arahan dari yang berwenang di gedung ini. Selain itu, kita juga bisa memastikan, kita sepakati dulu tata tertib untuk kita mengikuti kegiatan training kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja kita tidak merokok ya pada saat kita berkegiatan di training. Kemudian di sini juga disebutkan ada jam-jam yang kita sepakati bahwa kita akan mulai setiap harinya jam 9. Nanti di tengah-tengah atau 1 jam setelahnya itu ada coffee break pertama. Kemudian nanti di tengah hari jam 12 kita ada istirahat dan koma untuk melakukan sholat bagi yang melakukan. Kemudian nanti acara kita mulai lagi 1 jam setelah coffee break. Setelah itu ada coffee break kedua. Dan mudah-mudahan acara training untuk hari ini itu bisa kita selesaikan pada jam 16. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar Bapak Ibu sekalian kompeten dan mampu untuk bisa menentukan sistem pengolahan air limbah domestik di kota kabupaten Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita lakukan pretest terlebih dahulu. Pretest ini hanya untuk memastikan bahwa ada improvement bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan training kita hari ini. Pretestnya silakan Bapak Ibu bisa klik link yang ada di depan ini. Kita bisa lakukan, Bapak Ibu silakan di handphone atau di laptop Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita kerjakan soal yang ada di dalamnya. Untuk pelaksanaannya kita beri waktu 10 menit. Cukup ya Bapak Ibu ya, 10 menit ya. Atau kalau lebih cepat dari itu juga akan. Silakan Bapak Ibu untuk bisa dikerjakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan pretest sehingga kita bisa mulai untuk materi dari sesi training hari ini. Pak, Silakan, sebelum Pak. masuk ke dalam materi. Ya. Tadi di tujuan pembelajaran Bapak itu setelah hanya tingkat kota kabupaten. Ya. Bagaimana kalau tingkatannya provinsi? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa implementasi yang akan kita lakukan untuk pembangunan sistem pengolahan limbah domestik itu ada di level kota kabupaten. Jadi untuk itu seandainya nanti mungkin ada pembiayaan yang bisa dilakukan oleh dana provinsi, tetap informasinya tentu dari wilayah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Saya nanya juga ya. Boleh, silakan Pak. Pak, gimana? Apa bedanya SPA DT, SPA D sama PLT kan kayak gitu? Baik. Nah, ini biar saya bingung sebenarnya Pak. Baik, nggak apa-apa Pak. Untuk pertanyaan itu boleh kita simpan dulu jawabannya Ya. karena itu ada di dalam materi. Boleh, iya. Tapi terima kasih Pak sudah mengingatkan bahwa itu adalah hal yang penting yang memang mungkin nanti akan kita Oke, sampaikan. silakan lanjut Pak. Lanjut ya Pak. Baik, Pak. Nah, ini adalah skema atau gambaran tentang jenis kegiatan penyediaan prasarana air limbah domestik berdasarkan Permen PU nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan air limbah domestik. Jadi di sini kita lihat skemanya, kita mulai dari sebelah kiri terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu SPAL DS dan SPAL DT. SPAL DS sendiri adalah singkatan dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, itu SPAL D-nya. Kalau yang S itu setempat, yang T itu terpusat. Artinya yang membedakan setempat dan terpusat kalau menurut Permen PU adalah lebih kepada skala layanannya. Kalau yang SPAL DS tentu saja untuk yang pelayanannya lebih sedikit dibanding SPAL. Sebagai contoh di sini pembagiannya adalah untuk SPAL DS itu ada untuk SPAL DS yang kurang dari 25 jiwa per hektar untuk pedesaan dan untuk yang di atas 25 jiwa per hektar atau kita sebut perkotaan. Nah, sistem SPAL DS ini kalau untuk yang pedesaan itu cukup. Tapi tentu saja ini kalau kita kaitkan dengan sanitasi aman atau safely manage, kita sudah tidak menghitung cukup. Kalau untuk yang pedesaan dengan penduduk lebih dari 25 jiwa per hektar ataupun perkotaan, sistemnya menjadi skala individual dan skala komunal. Jadi ada subsistem untuk SPAL DS yang ada di dalam skala individual dan skala komunal. Dan skala komunal yang ada di sini pun berbeda dengan secara komunal. Kalau Bapak Ibu tahu tentang IPAL komunal yang saat ini sering pernah dengar ya. Yang dimaksud komunal di sini untuk kategori SPAL DS itu hanya dibatasi 2 sampai 10 kakak atau oke. Selanjutnya ke sebelah kanan itu lebih kepada subsistem dari SPAL DS sendiri. Jadi selain IPAL-nya atau sistem pengelolaannya, ada juga subsistem pengangkutan dan subsistem pengolahan lumpur tinja. Itu Pak Jang, yang dimaksud IPLT itu adalah bagian hilir dari skema SPAL DS. Jadi skema SPAL DS itu dimulai dari IPAL-nya, ada komunal dan individual, kemudian ada sistem pengangkutannya, dan itu semua masuk ke IPLT. Berbeda dengan yang SPAL DT, kalau SPAL DT itu sistemnya lebih besar, dan jika di dalam sistem ini sudah ada pengolahan lumpur, maka dia tidak perlu masuk ke IPLT. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, skema ini hanya ingin menjelaskan beberapa alternatif. Sekali lagi, beberapa alternatif sistem pengolahan air limbah domestik yang ada
dan diatur oleh Permen PU. Jadi kalau ada kota kabupaten ingin mengimplementasikan sistem pengolahan air limbah domestik, maka pilihan-pilihannya adalah seperti ini. Nah, training kita hari ini adalah ingin tahu nih, kota saya, kabupaten saya, itu cocoknya yang mana? Gitu. Itu yang kemudian diatur di dalam unit kompetensi kita hari ini. Bisa kita lanjutkan? Atau ada pertanyaan? Silakan. Kalau rusun gitu masuk mana, Pak? Kalau rusun dia masuknya kategori subsistem pengolahan terpusat tapi wilayah khusus. Jadi kalau untuk yang SPAL DT itu ada yang modelnya sistem skala perkotaan, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu. Itu dari jenis IPAL-nya. Kalau umpama secara skala perkotaan itu berarti untuk satu kota lebih dari 20.000 jiwa. Kalau yang skala permukiman itu 50 sampai 20.000 jiwa. Kalau yang skala tertentu itu di luar jiwa tapi dia punya kategori tersendiri, umpama di wilayah industri atau di rusun. Sebetulnya kalau mau dilihat Pak, urutannya itu adalah sebenarnya dari sini. Individual 2 sampai 10. Ini kalau 2 sampai 10 ini satuannya KK Pak. Kalau umpama di dalam jiwa kan 1 KK 5, berarti di sini sebetulnya adalah 10 sampai 50 jiwa gitu ya. Nah, setelah 50 jiwa dia langsung masuk ke sini. Lebih dari 20.000 jiwa masuk ke sini. Jadi urutannya sebetulnya hanya lebih kepada skala penduduk. Dan itu nanti masuk di dalam kriteria kita waktu memilih Pak. Salah satu kriteria kita dalam memilih sistem yang cocok mulai dari jumlah penduduknya. Semakin banyak jumlah penduduknya, peluang untuk dia menggunakan sistem yang lebih besar tentu jatuhnya ke SPAL. Pak, mau nanya Silakan. Pak, saya kan orang awam nih. Betul. Apa artinya onsite sama offset? Nah, betul sekali Pak. Istilah onsite sama offset yang dulu pernah Bapak dengar itu adalah definisi yang saat ini itu berlaku untuk individual dan komunal. Jadi kalau dulu sebelum Permen PU ini berlaku, itu memang betul Pak, ada sistem onsite dan offsite. Kalau onsite itu berarti dia buang di situ gitu ya. Masuknya adalah yang individual. Kalau offsite yang disedot itu pakai onsite. ya betul. Kalau yang offsite berarti dia terkumpul dalam jaringan. Perpipaan. Betul. Nah, istilah itu sekarang sudah semakin diperjelas Ya. bahwa masuknya jadi SPAL DS dan SPAL DT. Oh. SPAL DS-nya kalau Onsite. dulu ya ada onsite, ada offsite. Kalau sekarang ada individual dan ada komunal. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Boleh saya lanjutkan? Silakan. Nah, kalau tadi adalah opsi-opsi teknologinya, ini adalah pedoman pemilihannya. Nah, pedoman pemilihannya ini terdiri dari beberapa kriteria. Jadi kalau mudahnya sih sebetulnya kita tinggal mengikuti saja alurnya, maka nanti dia akan mengelompokkan jatuhnya di SPAL DS, di SPAL DT permukiman, perkotaan, atau kawasan tertentu. Jadi kita lihat di sini adalah pedoman pemilihannya bisa dimulai dengan berdasarkan kepadatan penduduk. Apakah termasuk kepadatan penduduk yang sedang atau tinggi? Kalau kepadatannya sedang, kita cocoknya milih apa? Kalau kepadatannya tinggi, kita cocoknya milih apa? Itu salah satu kriterianya. Kemudian dilihat juga dengan kedalaman air tanah. Kalau kita menggali 2 meter sudah keluar air, maka sistemnya mana yang cocok? Begitu juga sebaliknya, kalau kita menggali sampai 6 meter masih belum keluar air, sistem mana yang cocok? Jadi pilihan-pilihannya kita gabungkan semua kemungkinan-kemungkinannya sehingga menjadi pilihan yang pas untuk daerah kota kabupaten. Kemiringan tanah juga begitu. Kemampuan pembiayaan tentu saja, apakah mampu untuk membiayai infrastrukturnya? Kalau memang terbatas, pilihannya juga seperti apa. Nah, berdasarkan 2 kriteria tadi, maka seharusnya kita bisa menentukan nih Pak, sistem pengolahan limbah domestik mana yang cocok untuk wilayah yang nampak di gambar ini sebagai contoh.
Jadi di sini ada sekumpulan perumahan, ada yang di atas, di bawah, bahkan ada yang di sebelah kanan. Ada yang menyebar, ada yang mengelompok sedikit, ada yang mengelompok banyak. Terus kita lihat juga kemiringan tanahnya seperti apa, posisinya terhadap sungai atau badan air seperti apa. Dari kriteria-kriteria yang tadi disebutkan di awal, tentu kita bisa menentukan kira-kira ini nanti akan dilayani seperti apa. Sebagai contoh nih, kalau yang menyebar seperti ini, kita bisa gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk SPADS individu. Kalau yang mengumpul seperti ini, mungkin nggak kita gunakan individu? Bisa jadi mungkin, tapi bisa jadi karena lahannya terbatas, maka kita lebih cocoknya menggunakan secara. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke. Jelas. Kita sudah selesai pada training untuk hari ini. Untuk bahan evaluasi, tentu saja tadi di awal kita sudah melakukan protokol pretest. Saat ini kita coba lakukan post test ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik, kemudian dijawab pertanyaannya. Saya kasih waktu 5 menit. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan post test. Selanjutnya nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nanti kita akan ada feedback di sini. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini bisa menambah pemahaman dan kompetensi Bapak Ibu sekalian terkait air limbah domestik. Pak, tanya Pak. Silakan Pak. Iya, rumah saya itu udah 10 tahun nggak disedot-sedot. Oke. Itu bagaimana Pak konsep dari air limbah domestik? Terima kasih Pak. Baik. Begini Pak Budi, sebetulnya kalau melihat konsep dari SPADS yang individu, secara konstruksi itu memang dia hanya memisahkan antara cairan dan padatan. Dan padatannya memang mau tidak mau akan terkumpul dan terakumulasi. Kalau SNI-nya bilang sih setiap 3 tahun dengan kondisi rumah yang normal, isinya 5 orang, itu akan penuh selama 3 tahun. Nah, kalau tangki septik Bapak Ibu di rumah tidak penuh-penuh, kemungkinannya ada 2. Pertama, jarang digunakan mungkin, tapi tidak ya karena rumahnya yang digunakan kan. Kemungkinan kedua adalah bisa jadi tangki septik Bapak Ibu tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar artinya gimana? Ya, yang memenuhi standar tadi kan kedap. Bisa jadi ini tidak kedap, sehingga yang masuk ke sana itu semuanya meresap ke dalam tanah. Kalau meresap ke dalam tanah ya otomatis tidak aman. Sebetulnya solusinya bagaimana untuk itu? Solusinya ya kita harus kalau sudah dipastikan itu tidak kedap ya kita tambah kita buat itu jadi kedap. Teknologinya bermacam-macam, kita ganti semuanya atau kita ganti hanya yang sekarang itu dijadikan resapannya, kemudian kita tambah 1 tangki lagi yang kedap untuk bisa menampung. Barangkali itu Pak situasi. Tapi sedotnya kemana tuh Pak ya? Ya kalau sedot mungkin kita bisa hubungi kalau di setiap daerah ada UPTD, dia biasanya ada di Dinas PU, UPTD layanan lumpur tinja, atau mungkin kalau umpama Bapak Ibu punya nomor telepon yang suka ada di tiang-tiang listrik, bisa juga gunakan jasa itu. Cuman memang memastikan bahwa jasa itu kemudian setelah dia mau menyedot di rumah Bapak Ibu itu dibuang ke tempat yang semestinya atau yang penting. Iya, tapi mahal ya Pak ya. Ya memang seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian acara yang training yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengerjakan pretest dan post test. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.